Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Sartika. Saya berasal dari Universitas Mula Warman dengan prodi Arsitektur angkatan 2020. Biasa disebut dengan angkatan Corona. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang telah diberikan kepada saya terkait dengan proses desain, aspek manusia dalam arsitektur, dan aspek lingkungan dalam arsitektur. Yang pertama adalah proses desain. Kita sering mendengar kata-kata proses desain. Dan sebenarnya apa proses desain itu? Jadi, proses desain itu adalah sebuah eksplorasi atau pencarian dengan serangkaian tindakan yang dapat dilakukan oleh seorang arsitek untuk menghasilkan sebuah ide dan mengaktualisasikannya ke dalam sebuah rancangan. Proses desain ini dikategorikan menjadi 4. Yang pertama adalah desain pragmatis, yang kedua adalah desain ikonik, yang ketiga adalah desain analogis, dan yang terakhir adalah desain kanonik. Yang pertama adalah desain pragmatis. Desain pragmatis ini mengacu pada proses coba-coba dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada untuk memenuhi tujuan yang ingin dicapai. Seperti contoh, kita bisa lihat pada rumah Honai atau rumah adat Papua. Desain yang kedua adalah desain ikonik. Desain ikonik ini dikembangkan secara pragmatis dan jika sudah memenuhi kriteria atau keinginan si pembuat, bentuk spesifiknya ini akan mengalami pengulangan yang pada akhirnya menghasilkan sebuah langgam atau kearifan budaya pada daerah tersebut. Contohnya seperti Menara Eiffel yang berada di Paris dan menjadi ikon negara Prancis. Desain yang ketiga adalah desain analogis. Desain analogis ini merupakan konsep yang berdasarkan pada kemiripan visual dengan sesuatu yang lain. Dapat berupa bangunan, hal-hal yang terdapat pada alam, maupun benda-benda hasil buatan tangan atau pemikiran manusia. Dapat dicontohkan pada Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Bangunan ini menganalogikan dengan bambu runcing yang pada saat itu digunakan oleh rakyat Indonesia untuk melawan penjajah. Dan desain yang terakhir adalah desain kanonik. Desain kanonik ini adalah pendekatan desain yang merupakan sistem turunan dari proporsi tubuh manusia yang diubah ke dalam bentuk dan detail suatu desain. Adapun tahap-tahapan proses desain, yakni yang pertama adalah tahapan wawasan komprehensif. Di sini seorang arsitek itu akan menggali dan mencari berbagai informasi terkait dengan bangunan yang akan dirancang. Hal ini dapat berupa aspek manusia, aspek lingkungan, maupun aspek teknologi. Tahapan yang selanjutnya adalah tahapan perancangan. Di sini, seorang arsitek itu akan merancang konsep bangunannya dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Dan tahapan yang terakhir adalah tahapan presentasi teknis. Di sini, seorang arsitek akan mempresentasikan atau memaparkan hasil konsep rancangan bangunannya dapat berupa dokumen gambar maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya. Materi yang selanjutnya adalah aspek manusia di dalam arsitektur. Terdapat beberapa pernyataan terkait dengan aspek manusia di dalam arsitektur ini. Pernyataan yang pertama mengatakan bahwa bentuk dan wujud arsitektur merupakan gambaran dari adanya interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Pernyataan yang selanjutnya mengatakan bahwa bangunan dapat dikatakan sebagai arsitektur tergantung pada apa yang manusia rasakan terhadap bangunan tersebut. Dan pernyataan yang selanjutnya mengatakan bahwa pemahaman seseorang terhadap objek atau lingkungan berkaitan dengan kualitas emosional seseorang terhadap objek atau lingkungan tersebut. Dilihat dari pernyataan-pernyataan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa aspek manusia sangat berpengaruh terhadap arsitektur. Materi yang selanjutnya adalah aspek lingkungan di dalam arsitektur.
Lingkungan sendiri memiliki pengertian suatu sistem yang kompleks di mana berbagai faktor berpengaruh timbal balik satu sama lain. Arsitektur memiliki hubungan atau keterikatan dengan lingkungan sekitarnya. Arsitektur dapat mempengaruhi lingkungan yang ada di sekitarnya, begitu juga dengan sebaliknya. Dampak yang ditimbulkan oleh karya arsitektur terhadap lingkungan tidak hanya berdampak positif, melainkan berdampak negatif juga, tergantung bagaimana proses perancangan dan pembangunan, apakah melihat aspek-aspek lingkungan di sekitarnya. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan, yang pertama adalah pembangunan gedung atau bangunan yang memangkas daerah resapan air sehingga kota itu terlihat tidak ideal. Yang kedua adalah banyaknya pembangunan gedung yang tinggi yang tidak dibarengi dengan sistem drainase sehingga mengakibatkan kota tersebut dapat terendam banjir walaupun curah hujannya rendah. Dan dampak yang selanjutnya adalah pembangunan pemukiman padat penduduk yang tidak ditata sehingga pembangunan tersebut terlihat tidak rapi dan tidak berpola. Dampak positif yang ditimbulkan adalah dikarenakan munculnya permasalahan pemanasan global sehingga memunculkan ide atau gagasan desain arsitektur berkelanjutan. Di sini arsitektur berkelanjutan itu akan membangun sebuah gedung atau bangunan yang ramah lingkungan atau bisa disebut dengan bersahabat dengan alam dan memanfaatkan energi alam seefisien mungkin. Oke, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.